Tidak terasa ya, sudah 1 tahun yayasan ini berdiri. Rasanya baru kemarin Abi Fajar memulai pengajian di rumah ini. Yang bergabung dalam pengajian saat itu sekitar 5-6 orang yang merupakan anak-anak yatim di lingkungan ini. Seiring waktu berjalan, pengajian ini pun berkembang pesat. Dari 1 orang pengajar menjadi 5-6 orang pengajar. Dari 6 orang santri menjadi sekitar 40 orang santri. Dari pengajian yang awalnya hanya seminggu sekali, berkembang menjadi dari Senin sampai Kamis. Dan bertambah pula kegiatan-kegiatannya, seperti hadroh, futsal, muhadoroh. Kegiatan kami juga tidak hanya sebatas pada pengajian saja. Ada santunan di 10 Muharram, buka bersama di bulan Ramadan, sunatan massal, dan lain-lain, yang juga menjadi agenda rutin di majelis taklim ini. Dengan berkembang yang demikian signifikannya, maka majelis taklim ini pun resmi menjadi Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Kobong Bale Nur Ilahi pada tanggal 21 Februari 2023. Assalamualaikum Kak Yudi. Assalamualaikum Kak Yudi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kapan kamu dateng? Saya kok nggak tahu. Ih kakak, aku udah salam dari tadi, aku udah panggil kakak dari tadi, tapi kakak malah diem aja. Ayo kakak lagi mikir apa? Sampai orang masuk aja kakak nggak tahu. Enggak, ini kakak lagi ingat-ingat waktu awal pengajian dulu. Sebelumnya itu kita cuman santunan dan hitanan anak yatim aja. Terus berubah jadi pengajian majlis taklim dan cepet jadi yayasan. Dan nggak terasa udah 1 tahun yayasan ini berdiri. Wah masa sih kak, yayasan kita udah 1 tahun berdirinya? Nggak terasa banget ya. Rasanya tuh aku baru bergabung loh di pengajian ini. Iya, rasanya baru kemarin kakak melihat Abi tanda tangan akte pendirian yayasan tanggal 21 Februari 2023 yang lalu. Iya, yang aku rasain juga semenjak majelis taklim diubah menjadi yayasan, perkembangannya semakin pesat banget ya kak. Iya, karena kita kan kegiatan dan program-programnya sudah ada dan sudah berjalan. Jadi dengan berdirinya yayasan ini kita tinggal menjalankannya lebih fokus dan terarah. Yayasan kita ini tidak hanya memberikan bantuan santunan dan bantuan pendidikan saja, tapi juga mengayomi, membimbing anak yatim piatu dan duafa agar lebih mengembangkan potensi diri mereka menjadi lebih baik untuk masa depan mereka. Pada Ramadan tahun lalu, program baru pertama yang dilaksanakan setelah berdirinya yayasan adalah program pesantren kilat dengan agenda membaca Iqra, One Day One Juz, dan setoran hafalan, di mana setiap akhir pekannya yayasan mengadakan acara buka bersama yang kemudian ditutup dengan santunan anak yatim dan piatu serta buka bersama akbar. Yayasan juga semakin fokus dan terarah dalam membantu anak-anak yatim piatu dan duafa yang berada dalam naungan yayasan ini. Sebagaimana pada tahun ajaran baru 2023 lalu, yayasan mendaftarkan 4 orang anak masuk ke pondok pesantren dan juga memberikan bantuan biaya pendidikan pada beberapa anak yatim piatu dan duafa lainnya. Yayasan bahkan mengadakan sunatan massal dengan 7 orang anak peserta sunatan. Anak-anak yatim piatu dan duafa di yayasan ini pun menerima banyak undangan santunan dari donatur-donatur, baik yang bersifat pribadi maupun instansi,
seperti undangan acara ulang tahun, acara pembukaan restoran, acara akikahan, kemudian undangan santunan instansi seperti BSI, Lapas, dan lainnya. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada yayasan kita ini. Iya kak, itu juga yang aku rasain semenjak aku bergabung di yayasan ini. Sejak aku bergabung dengan yayasan ini, aku dan teman-teman mulai belajar untuk berani tampil di depan, baik itu sebagai MC, bercerita, berpuisi, maupun tausiah. Abi dan kakak-kakak semua tidak pernah bosan dan lelah untuk terus melatih dan memotivasi kami saat aku dan teman-teman mulai berani untuk tampil di depan. Sebagaimana saat ini aku dan teman-temanku mulai terbiasa tampil membawakan tausiah, membaca Quran, menjadi MC di event-event yayasan, bahkan menjadi MC acara ulang tahun dan santunan. Abi dan kakak-kakak semua yang membuka ruang buat kami untuk belajar menjadi lebih baik, menyemangati kami, memotivasi kami, membuat kami merasa diterima dan ada kedekatan layaknya keluarga kedua. Bener-bener alhamdulillah banget aku bisa ada kesempatan untuk bergabung di yayasan ini, karena aku bisa dapat ilmu dari segi pendidikan, keagamaan, dan dari sisi kemanusiaan. Alhamdulillah, dari segi jumlahnya saja yayasan ini berkembang pesat. Saat ini jumlah anak-anak yang ikut kegiatan pengajian di yayasan ini mencapai sekitar 100 anak. Kegiatan futsal yang tadinya hanya 1 mobil losbak, sekarang butuh 2 mobil losbak untuk transportasinya. Hadroh yang baru dimulai di akhir tahun 2022, sekarang permainan hadrohnya pun mengalami banyak kemajuan, dan anak-anak sudah mulai berani untuk tampil muhadoroh di depan dan mulai mengembangkan kreasi penampilannya. Itu baru langkah awal dari yayasan ini. Arah tujuan dari yayasan ini adalah mendirikan pondok pesantren yang memberikan pendidikan gratis, terutama bagi anak yatim piatu dan duafa, dengan pendidikan yang berkualitas, dan juga mengembangkan kemampuan di bidang lainnya seperti olahraga, kesenian, bela diri, dan lainnya. Kemudian meningkatkan potensi diri dari para santrinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yayasan ini berkembang semakin pesat dan bisa mendirikan pondok pesantren seperti yang diharapkan. Lah, udah ada yang datang. Yang lain pada kemana? Belum, Bi, ini juga masih bebenah, lagian juga masih 15 menit lagi. Oh, ya udah. Siap-siapin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baru sampai. Alhamdulillah. Soleh. Yayasan Kobong Balai Nur Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan dan nikmatnya hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih juga untuk para donatur kita yang telah menyisihkan rezekinya untuk Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Kobong Balai Nur Ilahi, dan pihak-pihak yang ikut andil berpartisipasi meluangkan waktunya, tenaga kerjanya, dan juga sehingga kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah mengganjarkannya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.